Kita bersyukur saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk waktu yang Tuhan izinkan kita nikmati hari ini. 2 tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti ini, tapi hari ini saya melihat sukacita luar biasa dan seluruh talenta-talenta yang dimiliki oleh Metodis 1 ini ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ada satu harapan saya saudara-saudara, teman-teman, begini. Saya dulu ingat ada moto dari Metodis 1 ini, go to the next level. Masih ya? Masih Pak ya? Sama-sama dulu bilang, Metodis 1, Metodis 1, Metodis 1. Tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Kita baca sama-sama Matius pasal 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Pertama yang harus kita pahami, Tuhan akan dikenal ketika kita memahami pekerjaannya dan karyanya. Maka saya menyampaikan begini, kalian mengerti definisi menyertai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau disebutkan menyertai itu definisinya banyak, tapi yang pertama saya ambil adalah ikut serta. Definisinya adalah pertama ikut serta. Yang kedua, bahwa ikut serta itu ikut serta membantu, ikut serta menolong, ikut serta hadir. Lalu kalau disebutkan arti menyertai adalah menemani. Jadi kalau orang tua menemani, menyertai anaknya belanja ke Indomaret, ya dia ikut menemani anaknya belanja. Jadi kalau anak-anak sedang belajar disertai gurunya, ya gurunya ikut menemani. Saya yakin guru-gurunya tidak akan bilang kasih PR lalu dia pergi. Itu tidak menyertai, ngasih beban. Tapi kalau menyertai, hadir di situ. Lalu yang ketiga, menyertai itu adalah mendampingi. Siapa yang perlu didampingi? Orang yang lemah. Siapa yang perlu didampingi? Orang yang membutuhkan pertolongan. Siapa yang perlu didampingi? Orang yang terbatas. Siapa yang perlu mendampingi? Tentu orang yang lebih hebat dari kita. Siapa yang di sini perlu didampingi? Oke, ikut ambil bagian. Tadi yang barisana bilang mengiringi. Nah itu betul sekali itu. Kalau ada door prize kalian dapat. Bahwa ketika kita berkata hari ini Allah menyertai kita, satu kalimat merumuskan seluruhnya ini, saya mau katakan adalah bukti nyata kalau Tuhan hadir. Saya berangkat dulu terjemahannya Bapak Ibu ke dalam bahasa Batak. Coba angkat tangan dulu orang Batak. Yang merasa Batak boleh. Tapi yang orang Batak betulan begini. Supaya kita paham ini, supaya ngerti ya, supaya ngerti. Kalau dalam terjemahan bahasa Batak, ini bahasa Batak, bahasa Inggrisnya adalah God with us. Itu terjemahannya dengan bahasa Indonesia sama persis, tetapi dengan bahasa Batak sedikit berbeda. Kalau dalam bahasa Batak disebutkan Immanuel itu artinya dongat tama debata. Kalau dongan itu artinya teman. Berarti kalau disebutkan Immanuel, Tuhan itu teman saya. Kalau disebutkan Immanuel, Tuhan kawan saya. Kalau disebutkan Immanuel berarti apa? Immanuel itu artinya adalah bahwa Tuhan menjadi sahabat kita. Baca sama-sama Amsal 17 ayat 17, 1-2 ya. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bahwa ketika kita berbicara bahwa Yesus adalah sahabat, bahwa dia adalah orang yang hadir dalam setiap kesukaran dan persoalan. Dan saya bertanya dulu barisan sini tadi, siapa yang tak punya teman di sini? Semua punya teman? Ada bestie, lalu ada yang sedang didekati. Ada ya? Nggak ada di sini, nggak ada. Kalau baris pertama ini nggak usah jawab Pak. Nanti ini ada bestinya, ada bestinya. Satu baris ini, bestie semua. Atau ada istilah sekarang bestie forever.
Kalau baris ini ada? Ada. Yang paling belakang ada? Saya khawatir yang paling belakang ini semua lagi ngeker-ngeker nih, siapalah cocoknya besti saya. Kalau yang baris ini ada? Oh, yang di atas ada besti enggak? Yang di atas, yang di atas. Saya khawatir kalian sedang merancang perbestian ria sekarang ini. Ada ya? Angkat dulu jempolnya yang di atas, ada ya? Oke. Nah, kalau manusia tidak punya teman, saya khawatir ini nggak sehat. Karena apa? Secara naluri kita butuh relasi, kita butuh orang. Manusia tidak bisa sendirian dan dia tidak bisa bertumbuh sendirian. Tetapi dia harus mengalami relasi dengan orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kedewasaan, kekuatan karakter dibentuk oleh relasi, hubungan manusia. Maka disebutkan Alkitab apa saudara? Bahwa Tuhan adalah teman dan sahabat kita. Pada saat kapan? Pada saat kesukaran, pada saat pergumulan, pada saat persoalan, bahkan di setiap masalah. Itulah disebutkan, makanya dia adalah Allah yang Immanuel. Nah, siapa yang di sini pernah mengalami teman makan teman? Aduh, kasihan. Ada teman makan teman. Kasihan. Coba kalau bayangkan, padahal teman adalah seorang saudara dalam kesukaran, tapi yang kau alami adalah teman makan teman. Kasihan. Prihatin saya. Siapa di sini yang punya teman? Kalau teman itu kalau mau jajan baru temanan. Tapi ndak usah kesaksian dulu ya. Ndak usah kesaksian ya. Pokoknya kasih tahu dalam hatimu aja. Atau mau saya tanya begini, kamu hanya mau teman kalau mau senang? Atau kau tipe orang yang mau berteman kalau lagi supaya senang? Kalau ndak senang ndak mau? Aku tahu ada itu. Dari sini pun ku tengok ada itu. Aku lupa aja namanya. Aku sudah lihat ada itu dari sini. Tapi jangan bilang yang sampingku, Pak. Jangan-jangan kau itu. Nggak usah nuduh dulu. Maka saudara, Tuhan katakan Allah menyertai kita. Kalau kita sebutkan semua keadaan itu pada satu kalimat, kalimat apa yang mau kita sampaikan hari ini? Bahwa dari seluruh rumusan, dari seluruh definisi, maka kita berkata bahwa Immanuel adalah bukti nyata bahwa Tuhan hadir. Katakan amin. Bahwa Tuhan hadir menolongmu, bahwa Tuhan hadir menuntunmu, bahwa Tuhan hadir memberikanmu hikmat, bahwa Tuhan hadir dalam kesedihan, kedukaan, Tuhan hadir dalam cita-cita, dalam mimpian. Dia ambil bagian dalam persoalan, dia ambil bagian di segala hidup, dia hadir mengiringi, menuntun, menolongmu, dan dia ada di segala apa yang menjadi rencanamu. Maka kamu tidak pernah sendiri. Katakan dulu, saya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersamaku. Walaupun temanmu yang kau anggap bestimu meninggalkanmu, tetapi Tuhan tidak. Walaupun sekarang kamu ada yang baru putus, enggak ini? Ada loh Bu, pas mau Natalan ini putus, tetapi pas mau Natalan ini jadian. Yang jadian ini berbunga-bunga itu ku tengok. Betul apa betul? Jadi itu disebutkan dalam bahasa Inggrisnya Martina. Tahu Martina? Marhalle tikki Natal. Pacaran pada pas persiapan Natal, sering-sering ketemu, latihan-latihan. Nah, jadilah, enggak apa-apalah, tapi jaga diri baik-baik. Lalu yang kedua saudara, kalau kita berkata hari ini, kalau kita katakan bahwa Immanuel bukti nyata kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan bukan dalam imajinasi, Tuhan bukan hanya dalam sebuah rumusan pikiran, Tuhan bukan dalam sebuah definisi, tetapi Tuhan bekerja, tetapi Tuhan bertindak, tetapi Tuhan berbuat, Tuhan menolong.
di luar nalar, di luar pengetahuan, di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Contohnya, kita berangkat dulu ke Israel 4.000 tahun yang lalu. Bisa bayangkan 4.000 tahun yang lalu? Terlalu jauh ya. Coba bayangkanlah 4.000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, sebenarnya mereka tidak bisa melewati laut itu, tetapi hanya satu perintah Tuhan katakan, Musa, sentuhlah laut itu dengan tongkatmu, maka laut terbelah menjadi dua. Bukti pertama bahwa Tuhan bertindak. Itu kayu bukan sembarang kayu, itu dan bukan karena kayunya, tetapi karena Tuhan hadir di situ. Lalu yang kedua, padang gurun itu tidak tumbuh apa-apa, dan mereka di situ selama 40 tahun mengharapkan air, mustahil. Tetapi selama 40 tahun mereka tidak kekurangan air. Lalu yang ketiga, selama 40 tahun Tuhan turunkan secara konsisten roti, makanan berupa manna. Enggak cukup, maka selama 40 tahun Tuhan kirim daging, burung puyuh. Daging lah pokoknya dikirim burung buat mereka selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak menanam, tidak bekerja, hanya jalan-jalan, tetapi jumlah mereka bertambah-tambah. Tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada perawat, dan tidak ada rumah sakit, tetapi semua anaknya lahir dan jutaan orang mereka masuk ke tanah perjanjian. Semua mengalami proses pertumbuhannya. Bahwa selama 40 tahun mereka Tuhan hadir di situ. Padang gurun yang begitu panas pada siang Tuhan teduhkan dengan tiang awan. Bukti Tuhan hadir. Lalu kalau malam dinginnya luar biasa, maka Tuhan hadir dengan tiang api dan memberikan kehangatan. Lalu apa yang menjadi kebutuhan mereka? Semua tercukupi. 40 tahun sepatunya tidak pernah rusak. Sekarang ibu-ibu coba tanya, berapa kali beli sepatu untuk anaknya 1 tahun? Saya kira 3 kali. Karena apa? Kakinya besar-besar kali, tiba-tiba. Tetapi mereka 40 tahun, sepatunya tidak rusak, bajunya tidak rusak. Bayangkan 40 tahun, baju tidak rusak. Kira-kira, sekarang. Sebentar, Grab, apa namanya itu? Ojek online datang. Paket. Semua pesan serba paket. Mulai anak-anak mau beli apapun semuanya sudah ada. Pada waktu itu tidak ada. Tetapi Tuhan membuat semuanya menjadi luar biasa. Bahwa Tuhan hadir menuntun dan menolong mereka. Maka kalau disebutkan Allah menyertai kita secara terbukti, secara otentik dan secara real, Tuhan datang menolong manusia dalam segala kehidupannya. Amin saudara. Maka itu yang harus yang paling utama yang harus kita lihat, bahwa Dia menyertai kita. Allah hadir memenuhi kebutuhan, Allah hadir memberikan apa yang menjadi perlu buat kita. Lalu poin kedua, hal yang mustahil menjadi nyata. Matius pasal 1 ayat 23 tadi apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hal-hal mustahil pertama apa yang mau kita lihat? Hal mustahil pertama adalah seorang anak darah mengandung dan melahirkan. Anak darah, gadis perawan, masih muda, usia belia. Menurut para penafsir, Maria itu ketika mengandung itu baru akil balik. Usianya sekitar 16 sampai 17 tahun. Maka disitulah Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, lalu disitulah dia mendapatkan sebuah berita kalau dia mengandung. Kalau seorang istri mengandung karena ada suaminya, biasa itu, tidak ada yang luar biasa di situ. Tapi kalau tiba-tiba nanti pulang dari gereja ini, ada salah seorang anak SMA Metodis 1 hamil tiba-tiba, kurasa geger seluruh Indonesia. Dan bukan cuma Metodis 1 aja yang geger kurasa, Sumsel. Lalu tiap hari Pak Linduara dan Pak Kepala Sekolah Pak Subroto akan menghadapi wartawan. Kenapa bisa terjadi? Lalu yang kedua datang polisi, yang ketiga datang bidan di rumah sakit periksa siapa yang menghamili. Tetapi Maria hamil bukan karena ada suaminya, bukan, tapi intervensi Tuhan.
Maka Allah menyertai kita adalah Allah membuat yang mustahil menjadi nyata. Yang tak terpikirkan secara nalar dan logika berpikir, Tuhan buat menjadi nyata. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang dibuat Tuhan oleh nyata hari. Kejadianmu, keberadaanmu hari ini adalah mujizat. Engkau tidak pernah menginginkannya, tetapi Tuhan buat itu menjadi nyata. Lalu yang kedua, mujizatnya adalah bahwa Tuhan menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 15, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan kita, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu sudah menjadi daging. Kalau kemudian kita memahami dan memaknai Tuhan dalam bahasa Tuhan, kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dalam Filipi pasal 2 ayat 8 disebutkan apa? Bahwa Tuhan mengosongkan dirinya, lalu Tuhan mengosongkan dirinya, lalu kemudian dia seolah-olah tidak punya apa-apa, lalu Tuhan kemudian seolah-olah tidak punya hak apa-apa. Kalau hidup sekarang kita buat ada dalam model-model kasta-kasta, Tuhan tidak ambil kasta yang paling tinggi, tapi Tuhan ambil kasta yang paling rendah. Kalau secara jenjang organisasi, Tuhan tidak mengambil kepala sekolah, Pak Subroto, tetapi dia mengambil rendah, kasta yang paling rendah. Apa disebutkan? Budak, hamba. Dan itu yang Tuhan ambil, kasta yang paling rendah. Maka tidak usah buru-buru menjadi orang yang serasa paling tinggi, paling hebat. Enggak, nanti aja. Tetapi paling utama adalah soal pemaknaan hidup. Saya secara jujur ya, Pak Lindo anak, melihat perayaan ini, saya datang perayaan SD, saya pun sudah sukacita. Perayaan SMP, kemarin saya berbahagia. Hari ini penuh sukacita saya. Karena saya memang melihat bahwa betul ketika semua hidup dalam semua tanggung jawab ya, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Maka metode satu ini akan semakin luar biasa lagi. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Saya hadir dalam sukacita ini hari ini, melihat semua yang terjadi. Bahwa Allah menjadi manusia, bahwa dia membuat apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan dia tak terpikirkan oleh kita. Lalu disebutkan yang ketiga, Allah itu mutlak transenden. Tidak ada yang bisa merumuskan keberadaan Tuhan. Agustinus, seorang bapak gereja, pernah dengan begitu keras berpikir, bagaimana Allah menjadi manusia? Bagaimana Allah yang Esa menjadi tiga dalam kehadirannya? Lalu bagaimana Allah membuat semua? Lalu dia stres. Ketika dia berjalan-jalan di tepi pantai, dia berpikir secara stres. Dia berpikir begitu luar biasa stresnya. Bagaimana dia bisa memahami Tuhan menjadi manusia? Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terlalu sulit bagi dia. Lalu kemudian dia ketemu dengan seorang anak yang sedang main pasir di tepi pantai, sedang membuat lubang kecil. Kan kalau di tepi pantai kan biasa itu, buat korek-korek lubang, main-main begitu. Lalu Agustinus bertanya, "Dek, lagi ngapain?" "Saya sedang menggali lubang." "Untuk apa?" "Saya mau memindahkan air laut ke lubang ini." "Gila lu, lubang yang kau buat begitu kecil, air laut seberapa banyak?" "Ya kamu lebih gila, otakmu kecil tapi ingin memahami Tuhan yang tak terselami oleh pikiran manusia. Tidak terselami, tidak terpikirkan, dan tidak ada yang bisa merumuskan soal gambaran akan Allah. Tetapi Tuhan membuat semua menjadi indah, menjadi mudah, karena dia berbicara dalam bahasa manusia. Kan kalau kita baca tadi, kamu akan menamakan dia Immanuel, artinya. Itu ditulis. Kenapa Immanuel perlu diterjemahkan? Yang lain tidak diterjemahkan. Hanya Immanuel yang perlu penerjemahan secara langsung. Immanuel artinya. Itu berarti saudara bahwa Immanuel itu harus dimaknai secara pribadi oleh orang-orang. Diterjemahkan ke dalam semua pemahaman definisi yang sesungguhnya, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengerti semuanya. Dan Immanuel bukan untuk orang lain. Immanuel buat saya, Immanuel buat saudara, Immanuel buat kita. Amin saudara. Nah itu berarti apa? Itu berarti saudara, Allah yang mengambil inisiatif untuk hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Allah memahami kebutuhan dan pergumulan kita. Yang ketiga, Tuhan hadir untuk memberikan kita keberanian, bukan ketakutan. Tuhan hadir supaya kita berani melihat masa depan. Tuhan hadir supaya kita melihat optimis di masa depan, bukan kekhawatiran dan bukan ketakutan.
Maka kalau percaya Tuhan harus diyakini apapun yang kau inginkan di masa depan, ketika kau tunduk pada otoritas Allah, engkau akan meraihnya. Katakan amin. Bahwa Allah hadir adalah Dia yang berinisiatif, Dia yang punya rencana. Tuhan datang jadi manusia bukan karena doa manusia, bukan karena kita yang minta, tetapi karena Dia yang mau dan Dia yang punya inisiatif. Bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu kalau kau tidak bisa sendiri. Tuhan tahu kalau kau terbatas. Tuhan tahu kalau kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu kalau kita tidak bisa melepas dari apapun tanpa Tuhan hadir menolong kita. Tuhan tahu, maka Dia datang memberikan keberanian, bukan ketakutan. Dosa membuat kita takut. Ada di sini, saya yakin Bapak Ibu, ada anak-anak kita ini kalau disuruh maju ke depan, belum ditanya udah gemetaran duluan. Padahal mau kasih hadiah, tapi udah takut duluan. Padahal sebenarnya mau dapat sesuatu, dia udah gemetar duluan. Karena apa? Orientasinya dirinya. Siapalah saya? Apalah yang bisa kubuat? Apalah aku? Bukan, saudara. Tapi ketika kita dalam kebenaran akan Allah, kita harus berkata bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa meraih impian masa depan dan cita-cita kita. Amin, saudara. Itu berarti, saudara, apa yang mau kita lihat dalam sebuah perayaan Natal hari ini? Saya mau tutup khotbah ini ya. Itu berarti, saudara, nomor satu kita baca bersama-sama 1-2 ya. Jalani setiap kehidupanmu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersamamu. Ini dulu, bahwa apapun kerinduan harapanmu, jalani bahwa Tuhan ada bersamamu. Dia ambil bagian dalam kesulitanmu, Dia ada dalam segala pengharapanmu. Lalu raihlah impian dan harapanmu bersama dengan Tuhan, bukan kepintaran akal semata. Ingat ya, saya mau garis bawahi, Alkitab tidak pernah menuliskan orang sukses adalah orang pintar. Tidak. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang bijaksana. Pintar dan bijaksana itu berbeda. Maka jadilah orang-orang bijak. Orang-orang bijak itu apa? Orang-orang yang tunduk pada Allah dan hidup dalam kebenaran. Maka logo metodis PKMI, yang pertama akal budi, yang kedua adalah jasmani, yang ketiga adalah rohani. Bahwa kita tidak cukup dengan ini, engkau akan gagal. Bahwa kita tidak cukup hanya dengan penampilan fisik, kamu akan gagal. Semua talenta boleh bagus, tetapi kalau kau tidak takut Tuhan, kau akan gagal. Itu logo metodis. Akal, budi, jasmani, terakhir kerohanian. 3 poin penting. Dan itu yang harus diterjemahkan oleh kita, mungkin juga oleh para guru. Dan itu juga yang terus memaknai kita, para karyawan dan guru, dalam memaknai semua pengajaran, bahwa kita bukan hanya sekedar menerjemahkan ilmu, tetapi kita sedang menerjemahkan kerohanian terhadap mereka, terhadap kita semua. Maka tidak boleh dipisah, kita tidak boleh menafikan Tuhan, Allah, Roh, supaya kita berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang bijaksana. Apa itu yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang tunduk pada otoritas Allah, yang menyadari semua apa yang dia punya bersumber dari Allah. Semua apa yang dia miliki bahwa itu adalah datangnya dari Tuhan. Saya berharap semuanya ini masih rajin baca Alkitab. Amin. Saya berharap semuanya masih rajin saat teduh. Amin. Kalau ada yang sudah lolos baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam tahun ini, kasih tahu saya, biar kau kasih hadiah. Anak-anak aja ya, Pak Pendeta ndak usah. Nanti kalau ada kasih tahu sama Pak Kepala Sekolah, biar saya kasih hadiahnya. Yang ketiga, dalam setiap proses apapun yang sedang kamu alami, proses, saya yakin di antara kita ini ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sedih, ada yang sedang bergumul. Mungkin kamu merasa tidak dicintai di rumahmu. Mungkin kamu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuamu sepenuh hati. Mungkin kamu juga merasa bahwa teman-temanmu tidak peduli terhadapmu. Mungkin juga kamu merasa bahwa kamu ini tidak bisa apa-apa. Mungkin kamu pun merasa bahwa kamu tak bisa melakukan apa-apa. Ya, kalau tamat SMA sudah selesai. Tidak. Masa depanmu bukan hari ini, tetapi masa depanmu nanti. Tetapi saya yakin semua akan cerah dan baik bagimu
ketika di semua proses yang kau alami, hadirkan Yesus di dalamnya. Maka izinkan Tuhan lahir di hatimu. Jangan bayangkan Yesus sebagai bayi, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi rayakanlah Yesus yang sudah memberikanmu keselamatan, memberikanmu kemenangan, memberikanmu sukacita. Merayakan Natal itu artinya apa? Slide terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Kita baca pertama 1-2 ya. Merayakan kehadiran Tuhan yang telah menjadi sahabat bagi kita. Orang boleh menolakmu, tetapi Tuhan tidak. Orang bisa tidak peduli terhadapmu, tetapi ingat Tuhan membuatmu sangat berharga. Saya katakan ya teman-teman semua, yang di atas, yang di bawah, perhatikan. Kita ini sangat berharga. Bilang, saya sangat berharga. Pertanyaan saya, seberapa berharga? Keberhargaan kita adalah setara dengan nyawa Tuhan. Karena demi hidupku, demi hidupmu, Yesus rela mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kamu sangat berharga. Keberhargaanmu adalah setara dengan kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan itu adalah demi hidupmu, demi kamu, demi masa depanmu, demi keselamatanmu. Maka demi hidupmu Dia rela mati. Yang kedua, merayakan Natal adalah merayakan sebuah karya ajaib Tuhan yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan merayakan Natal berarti sama-sama poin ketiga, momentum untuk kita bangkit, yakin untuk meraih masa depan kita. Dan yang terakhir, kita tunduk kepala, kita berdoa.